Oke, balik lagi di Sindur Motovlog bersama gua Masno dan juga si Supri. Kali ini tiba-tiba Wonogiri. Gua lagi ada di Wonogiri. Gue pengen sepil ya ramainya daerah Wonogiri di musim Lebaran. Dan ini keramaian yang kalau kalian lihat hanya ada di musim Lebaran ya, di Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kenapa gue tiba-tiba di Wonogiri? Karena ada urusan, dan di tengah waktu senggang gue sempatkan untuk melakukan kegiatan motovlog ya, karena gue alhamdulillah bawa perangkat untuk kegiatan motovlog, jadi memungkinkan gue untuk melakukan kegiatan motovlog. Dan alhamdulillahnya juga di Wonogiri gue masih ada si Supri, jadi gue kemana-mana itu ditemani si Supri ya. Nanti kita akan lewat pasar aja kali ya. Di pasar itu keramaiannya seperti apa? Biasanya sih banyak polisi yang berjaga. Buat teman-teman yang ada di Wonogiri, usahakan menggunakan perlengkapan lengkap ya. Jangan sampai diberhentikan oleh Pak Pol atau Bapak Polisi, karena lumayan juga kalau ditilang. Nih, nanti kita akan muter-muter aja nih di sekitar pasar. Vibes-nya seperti apa sih keramaian di pasar Wonogiri? Ramainya sih cukup rame sih menurut gue ya, karena ini ada event Lebaran. Nah, ini vibes-nya di daerah pasar Wonogiri. Nah, Wonogiri ini banyak one way ya. Jadi di Wonogiri ini banyak one way. Kalau misalnya teman-teman mudik ke Wonogiri atau berkunjung ke daerah Wonogiri, jangan sampai salah karena makin banyak titik one way yang diberlakukan guna meminimalisir kemacetan yang terjadi di daerah Wonogiri sini. Gua nggak tahu kenapa orang banyak ke toko emas, banyak yang ke toko emas ya. Nggak paham kenapa banyak orang yang ke toko emas. Ya kurang lebih seperti inilah vibes-nya daerah Wonogiri ketika Lebaran tiba. Dan for your information, video ini direcord pasca Lebaran, jadi sudah bisa dipastikan banyak orang yang menikmati wisata kuliner ataupun berbelanja di daerah pasar Wonogiri sini. Karena apa? Karena menjelang berakhirnya liburan, pasti banyak para pemudik yang membeli oleh-oleh sebagai buah tangan mudiknya. Nih, tadi kita lewat sini ya. Kalau hari biasa sebenarnya bisa lurus, cuma kayaknya nih nggak diperuntukkan untuk lurus, jadi kita harus belok kanan dulu, setelah itu ambil kiri. Kalau hari biasa itu gue lebih prefer nggak jajan di pasar. Karena apa? Karena harganya itu kurang masuk akal. Gue lebih suka jajan di titik-titik seperti di perempatan yang letaknya itu nggak deket banget sama pasar. Karena buat gue jajan di titik-titik tersebut harganya masih masuk akal. Kalau jajan di pasar udah pasti harganya udah dinaikin. Karena gue yakin nggak semua kalangan tahun 2025 ini ekonominya baik-baik saja ya. Jadi gue juga agak sedikit mengalami dampak dari naiknya harga barang-barang. Dan gue di tahun ini cukup menghemat, dan gue lebih prefer mengalokasikan uang lebih gue itu ke dalam bentuk aset seperti tanah, emas, dan juga bangunan. Dan jangan lupa bangunannya harus produktif ya. Jadi nggak hanya membeli bangunan aja, tapi pastikan bangunan tersebut juga bisa berproduktif, artinya menciptakan penghasilan untuk kita ya. Semoga aja ada rezekinya. Nih, alhamdulillahnya kampung halaman gue itu nggak jauh-jauh banget dari kota. Jadi gue jalan-jalan di kota itu ibarat kata cuman main keluar gang aja. Jadi asik sih. Dan vibes yang gue senang itu ketika gue pulang kampung ke Wonogiri itu, gue bisa melihat pemandangan bukit dan juga waduk secara berbarengan.
di beberapa titik gitu ya. Jadi gua nggak perlu jauh-jauh seperti di daerah-daerah Bogor sana. Kalau dari rumah gua ke tempat wisata itu cukup jauh ya. Nah ini mungkin vibes-nya. Nanti teman-teman juga bisa nilai apakah daerah ini layak untuk dikunjungi. Nah ini gua sedikit ngalor ngidul. Dulu pernah bikin gua video meluapnya Kali Waduk Gajah Mungkur, Kali Sungai Bengawan Solo. Karena di Waduk Gajah Mungkur sendiri volume atau debit airnya itu lagi padat-padatnya. Ya ini mungkin apa namanya, konten pembuka ya, konten pembuka gua. Karena gue pengen pastikan liburan pun gue juga harus produktif. Minimal ada 5 konten lah. Yang durasi videonya minimal juga pak, pengennya sih 10 menitan. Atau mentahannya 12 menit kemudian gue cut jadi 10 menit. Ya kurang lebih seperti itu. Ya mungkin nanti videonya ini judulnya tiba-tiba Wonogiri. Seru kali ya. Kalau dari yang gue tangkap dan kesimpulan yang gue tarik, tadi kan gue udah lewatin beberapa titik, jadi gue nggak bisa berekspektasi banyak bahwa tahun ini euforia mudik itu menjadi hal yang dilakukan oleh banyak orang karena ekonomi kita di negara ini lagi nggak baik-baik aja. Mungkin banyak orang yang spending money untuk mempersiapkan dirinya di beberapa tahun yang akan datang. Karena kalau gue banyak baca berita gitu ya, berita inflasi itu cukup mengerikan ya. Apalagi kalau kita nggak bisa kontrol gitu di momen-momen lebaran seperti ini, pasti uang yang kebuang itu cukup banyak. Tolak ukurnya gampang. Kalau 2 tahun yang lalu harga beras itu masih kita bisa peroleh 5 kilo itu 50 ribuan, sekarang udah 70 ribuan. Indikatornya udah naik hampir berapa persen itu? Hampir 50% malah ya. 50% kenaikannya, makanya gua wanti-wanti supaya apa? Supaya kita bisa jaga-jaga pengeluaran supaya nggak minus di setiap bulannya. Karena yang namanya pengeluaran itu nggak kerasa loh, tiba-tiba minus banyak. Ya mungkin segitu aja konten pembuka gua kali ini. Nanti kita akan lanjut di konten-konten yang lain. Sampai jumpa lagi di konten gua yang lain. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya supaya gua semakin semangat membangun channel Sindur Motovlog. Dan gua berharap banyak teman-teman para penonton Sindur Motovlog meninggalkan komentar-komentar yang membangun, terutama bagi para perantau yang daerah asalnya itu dari Wonogiri. Mungkin sekian video dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.